Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nirwana dengan NIM 119106201117, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem pengelolaan data elektronik dengan rekan saya yang bernama Putri Ramadhani. Halo, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani dengan NIM 119106201124, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya dan rekan saya akan memaparkan video mengenai sistem pengolahan data elektronik dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Selamat menyaksikan. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Selanjutnya masuk kepada sub pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian pengolahan data elektronik, yang kedua sistem input berbasis, yang ketiga sistem input tanpa kertas, yang keempat sistem pemrosesan berbasis kertas, yang kelima sistem pemrosesan tanpa kertas. Masuk kepada materi pertama mengenai pengertian pengelolaan data elektronik. Pengertian data adalah suatu penggambaran fakta, pengertian instruksi yang dapat disampaikan dan diolah oleh manusia atau mesin. Dapat kita lihat contoh dari data yang tertera, yakni data angka, simbol, dan alfabet. Selanjutnya pengertian mengenai pengolahan data, yang mana pengolahan data adalah pengubahan atau transformasi simbol-simbol seperti nomor dan huruf untuk tujuan peningkatan kegunaannya. Selanjutnya masuk kepada pengertian data elektronik, yang mana pengolahan data elektronik adalah manipulasi dari data ke bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Sedangkan sistem pengolahan data adalah sistem yang melakukan pengolahan data. Contoh sistem pengolahan data penjualan, sistem pengolahan data pegawai, dan lain-lain. Sedangkan informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang memberikan bentuk yang lebih berarti dari suatu kejadian. Selanjutnya masuk kepada pembahasan yang kedua mengenai sistem input berbasis atau paper based, membahas mengenai input ke dalam sistem akuntansi. Di sebagian sistem akuntansi berdasarkan pada dokumen sumber yang diisi secara manual dengan tulisan tangan. Dokumen tersebut dikumpulkan dan dikirim ke operasi komputer untuk dicek apakah ada kesalahan dan untuk diproses. Fase input terdiri dari 1. Persiapan dan pengisian dokumen sumber. Dokumen sumber seperti penjualan order disiapkan secara manual. Yang kedua, pengiriman dokumen sumber ke bagian pengolahan data. Yang ketiga, data entry setelah dokumen sumber seperti faktur diterima oleh Departemen Pengolahan Data. Yang keempat, teknik program editing data, yang mana teknik editing yang paling mendasar berperan untuk memastikan bahwa semua file data memuat hanya karakter yang valid. Contohnya data numerik mestinya hanya berisi data angka, dan data alfabet mestinya tidak diisi dengan data numerik. Hai, baiklah selanjutnya saya Winda Nirwana akan membahas mengenai sistem input tanpa kertas atau sering disebut dengan paperless method.
Sistem input tanpa kertas atau paperless sering disebut sistem input online. Transaksi direkam langsung ke dalam jaringan komputer dan kebutuhan untuk mengetikkan dokumen sumber dieliminasi. Sistem tanpa kertas menawarkan otomatis yang lebih tinggi dibandingkan dengan sistem berbasis kertas. Sistem ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem input tanpa kertas yang memerlukan intervensi manusia. Jadi, di sini ada berbagai jenis sistem input tanpa kertas di mana pengguna memasukkan transaksi langsung ke dalam komputer. Sistem ini mencakup sistem entry online dan sistem identifikasi otomatis seperti point of sales atau POS. Transaksi sistem input tanpa kertas yang melibatkan intervensi manusia biasanya diproses melalui dua fase. Yang pertama yaitu input atau entry data dan editing data. Program pengeditan data secara utuh pada sistem input tanpa kertas sering dijalankan pada saat transaksi direkam ke dalam sistem. Sekali transaksi diterima oleh sistem, transaksi akan diproses segera ataupun pada suatu waktu nanti. Dan yang kedua yaitu pengiriman data ke sistem aplikasi host. Dalam sistem tanpa kertas yang terpusat, transaksi biasanya diinput langsung ke dalam komputer pusat melalui terminal data. Baiklah, yang kedua yaitu sistem input tanpa kertas yang tidak memerlukan intervensi manusia. Jadi, transaksi yang sepenuhnya otomatis. Pemrosesan transaksi dari awal sampai akhir tidak melibatkan intervensi manusia. Salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi ini adalah Network Vending Machine atau disebut dengan NVM. Contoh NVM adalah pompa bahan bakar pos. Aplikasi pengelolaan transaksi yang sepenuhnya otomatis yang juga penting adalah Electronic Data Interchange atau disebut dengan ED dan Electronic Fund Transfer atau EFT. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemrosesan berbasis kertas. Secara virtual, semua sistem berbasis kertas dalam pengelolaan atau pemrosesan transaksi biasanya berorientasi pada batch. Pemrosesan batch ini dapat dijalankan dengan memperbarui file yang diakses secara yang pertama yaitu pemrosesan batch dengan memperbarui file berurutan. Jadi, maksudnya di sini yaitu dengan menggunakan pemrosesan file berurutan untuk memperbarui master file. Pemrosesan ini biasanya mencakup beberapa tahap, yaitu mempersiapkan file transaksi. Pertama, melakukan editing data dan validasi. Kemudian, record di dalam file transaksi diurutkan sesuai urutan di dalam master file. Selanjutnya, memperbarui master file. Record di dalam file, transaksi, dan master file diacak satu demi satu, dicocokkan dan dituliskan ke satu master file baru untuk mencerminkan pembaruan sesuai dengan yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu memperbarui buku besar. Buku besar diperbarui untuk mencerminkan perubahan di dalam master file. Dan yang terakhir yaitu membuat laporan buku besar, membuat neraca saldo, dan laporan-laporan yang lain. Yang kedua yaitu pemrosesan batch dengan memperbarui file akses acak. Dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu aplikasi faktur baru, yaitu aplikasi ini menyimpan file piutang dagang. Dan yang kedua yaitu pemrosesan buku penerimaan kas atau pembayaran pelanggan diterima di dalam satu kotak pos khusus. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pemrosesan tanpa kertas. Sistem pemrosesan tanpa kertas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah pemrosesan batch dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Yang kedua yaitu pemrosesan real time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Jadi, pemrosesan batch dalam sistem tanpa kertas ini serupa dengan pemrosesan batch dalam sistem berbasis kertas. Perbedaan utamanya adalah ayat jurnal diganti dengan ekuivalen elektroniknya, dan buku besar diperbarui secara otomatis pada saat program batch dijalankan secara periodik. Pembaruan file berurutan maupun akses acak akan dapat digunakan. Dan yang kedua yaitu
pemrosesan real time dalam sistem pemrosesan tanpa kertas. Jadi, manfaat utama sistem tanpa kertas ini adalah memungkinkan pemrosesan dijalankan secara real time. Sistem real time online atau disebut dengan OLRS memproses transaksi langsung setelah diinputkan ke dalam sistem dan dapat langsung menghasilkan output untuk pengguna. Baiklah, selanjutnya kesimpulan mengenai materi kami yang berupa sistem pengolahan data elektronik, yang mana kesimpulannya pertama mengenai pengertian pengolahan data elektronik, yakni manipulasi dari data ke bentuk yang lebih berarti berupa suatu informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yakni komputer. Pengolahan data elektronik memiliki berbagai macam sistem. Yang pertama, sistem input berbasis, yang kedua sistem input tanpa kertas, yang ketiga sistem pemrosesan berbasis kertas, yang keempat sistem pemrosesan tanpa kertas. Dalam penggunaan sistem pengolahan data elektronik dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu satu, pengaruh terhadap struktur organisasi, yang kedua, pengaruh terhadap fungsi akuntansi. Tingkat komputerisasi sistem pengolahan data sangat bervariasi. Sebagian sistem yang sekalipun telah dikomputerisasi masih mengandalkan dokumen kertas. Sistem yang lain bisa jadi memproses transaksi dari awal sampai akhir tanpa bantuan kertas. Namun, sejumlah pengendalian aplikasi harus diterapkan di dalam sistem pemrosesan, termasuk pengendalian batch, program edit data, dan log transaksi. Pemrosesan transaksi batch merupakan pendekatan yang lazim pada pemrosesan data. Pada pemrosesan batch berbasis kertas, sekelompok transaksi dari setiap sistem aplikasi diproses ke file aplikasi yang relevan dengan menjalankan program komputer yang relevan. Baiklah, cukup sekian presentasi video kami dengan tema sistem pengolahan data elektronik. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya dan rekan saya yang bernama Winda Nirwana mohon maaf. Semoga presentasi video kami tadi memberikan manfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.